Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita sambil nunggu-nunggu ini ya, kalau ada buruan nih. Jadi kita cuman bicara-bicara aja hari ini tentang dasar-dasar dari senapan PCP ya. Kalau untuk yang ini sih kayaknya sudah hal biasa. Kalau untuk kawan-kawan yang sudah lama ini megang senapan PCP ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita berbagi-bagi sedikit pengalaman juga untuk yang baru-baru, atau yang kalau misalkan saya ada kekurangan bisa ditambahkan nanti di komentar-komentar ya. Jadi pada dasarnya senapan PCP itu sistem senapan PCP itu ini ya, angin kita pampatkan di satu tabung, terus ditutup dengan palep ya. Nah, kemudian ada hammer yang kita pukul untuk membuka aspalep itu ya. Jadi pada dasarnya kita cuman buka tutup kalau ibarat tanggul itu kita buka tutup untuk mengeluarkan air ya kalau tanggul. Nah, kalau senapan PCP kita buka tutup untuk mengeluarkan anginnya ya. Jadi kita lontarkan hammer untuk memukul aspalep agar terbuka, keluarlah angin dari dalam tabung ya, yang kemudian dia transferkan ke laras untuk mendorong peluru itu sendiri. Nah, jadi itu ya untuk PCP. Terus gimana sih caranya biar tembakan senapan kita itu dengan tabung yang tidak terlalu besar? Contoh OD38 seperti yang saya pegang ini ya, tapi menghasilkan tembakan yang cukup banyak ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau untuk banyak tembakan otomatis kita harus mengeraskan per palep ya, per untuk penutup dari angin itu sendiri. Nah, itu yang harus kita keraskan. Terus untuk hammernya sendiri kita pakai yang agak lebih lembek ya. Misalkan salah satu contohnya Pirmisumi ya, yang enaknya Pirmisumi dengan warna biru tua kita letakkan di palep. Terus per hammer dengan warna biru muda misalkan. Nah, itu otomatis kita akan menghasilkan tembakan yang banyak. Karena apa? Karena dorongan dari hammer ke aspalep itu tidak terlalu keras ya, sehingga angin yang keluar pun juga sedikit. Dan dengan per palep yang keras otomatis dia akan cepat menutup kembali saat aspalepnya itu didorong oleh hammer ya. Jadi gitu ya untuk ininya, untuk untuk senapan PCP itu sendiri. Jadi kalau kita mau tembakan banyak, tinggal kita keraskan per palep dan kita pakai per hammer yang lembek ya. Nah, itu dasarnya. Tapi biasanya dengan begitu otomatis power yang kita harapkan itu akan menurun ya. Pertanyaan kembali pasti keluar, kalau kita sudah dapat dapat tembakan yang banyak dengan power yang kecil, otomatis biasanya kita kurang puas ya. Nah, lalu timbullah pertanyaannya, gimana sih biar tetap irit tapi power besar ya. Nah, ini yang agak susah, karena untuk mendapatkan itu ada banyak yang harus kita upgrade ya, bahasanya sih upgrade sih. Pertama, yang biasanya banyak dilakukan orang itu memperbesar lubang transfer dari tabung ke laras ya. Itu biasanya memperbesar lubang transfer ya. Nah, biasanya kalau standarnya itu di 3 mili sampai 3,5 mili ya. Cara memperbesar yang aman itu gimana sih? Kita harus dengan mesin bubut ya,
atau bor duduk lah minimal. Kita sandingkan aja. Misalkan ada 3 mili nih, lubang 3 mili satu. Nah, kita sandingkan di sampingnya. Kita bor lagi. Jadi lubang itu bentuknya nanti memanjang ya. Kenapa sih harus memanjang? Nah, kenapa nggak langsung 4 mili aja? Biasanya ya kalau kita pakai lubang langsung 4 mili, misalkan langsung lubang 4 mili kita pakai, itu peluru yang masuk itu bakal jatuh nih. Dan itu akan menghancurkan akurasi. Jatuh ke lubang ya. Lalu kepala dari peluru itu sendiri nanti akan rusak. Jadi keluar dari laras itu dia sudah enggak enggak stabil lagi. Dia akan intinya sih kalau peluru rusak kan otomatis akurasinya nanti bakal hancur ya. Nah, kenapa itu saya nggak menyarankan langsung lubang diperbesar langsung jadi 4 mili atau gimana ya. Nah, akan lebih baik dengan lubang yang cuma 3 mili tapi kita buat sedikit memanjang. Jadi kita sandingkan aja 2 lubang ya, kita buat memanjang ya, bentuk oval ya kalau gitu ya. Nah gitu. Nah itu satu ya. Terus yang kedua, kita itu buat laras kita itu nggak terlalu tipis tapi juga tidak menghambat peluru itu melesat ya. Dalam artian kalau misalkan laras lokal sih kebanyakan yang masih agak tebal ya, biasanya agak dalam. Jadi yang seharusnya 4,5 itu cuman 4,2 atau 4,3 ya. Jadi otomatis dia pas saat peluru melesat itu membuat power itu jadi menurun di dalam pas melesat di laras aja dia udah sedikit menurun ya. Nah, jadi itu sih bagusnya kita kita haluskan lagi alurnya. Nah, itu harus hati-hati sih melakukannya biar alur itu tidak rusak ya. Ada banyak sih kawan-kawan di channel-channel yang lain yang membicarakan masalah gimana sih caranya amplas laras itu ya. Saya rasa 2 itu sih yang paling yang paling berpengaruh ya untuk power di senapan. Dalam artian kalau kita mau irit dan power tetap lumayan kencang ya. Jadi harus kita lakukan 2 itu, memperbesar transfer angin dan mempermudah laju mimis di dalam larasnya. Menurut saya sih itu sih. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi gini ya, apa bang kombinasi apa sih yang paling bagus, warna apa sih yang paling bagus? Kalau menurut saya itu kombinasi yang paling bagus untuk standaran kita yang berburu ini ya, berburu tekukur, belibis, atau intinya sih yang small game ya. Itu menurut saya palepnya warna oranye, terus hammernya dengan warna krim ya. Nah, tapi biasanya ada kendalanya sih di sini. Palep masing-masing chamber itu berbeda panjangnya. Nah, jadi sebagian biasanya ada yang kita potong, ada yang enggak ya. Kalau misalkan kalau senapan-senapan kita lokalan ada sih beberapa yang memang harus kita potong karena dia ruang palepnya itu enggak terlalu panjang ya. Jadi saat kita memasukkan per palep itu sendiri, pas kita masukkan sudah sangat keras nih, pas kita tutup nih. Jadi otomatis pernya sudah bekerja dia di dalamnya, sudah bekerja keras. Dan saat kita mau didorong pun jadi saat aspalepnya kita dorong jadi masih terlalu keras jadinya. Walaupun dengan warna per yang sama ya. Karena dia agak pendek, nah otomatis itu harus kita potong. Nah, itu sih yang biasanya yang membedakan ya, yang agak susah distandarkan. Jadi tapi untuk warna kombinasi sih yang menurut saya yang cukup bagus ya. Nah, entah kawan-kawan yang lain ada yang lebih berpengalaman untuk mengkombinasikannya lebih baik, nggak tahu ya saya. Tapi kalau menurut saya itu yang paling bagus warna per palep warna oranye dengan hammer warna krim ya. Nah,
Kalau kita bicara ini sih panjang lebar sebenarnya kalau kita bicaranya. Itu pun juga dengan kombinasi itu tadi pun nanti akan berpengaruh juga dengan berat hammer ya. Kalau misalkan hammernya udah berat duluan, maka itu tetap boros ya. Kalau misalkan berat hammernya berat duluan, nah otomatis kita yang lebih lembut lagi lah untuk ininya, untuk per hammernya. Nah, itu nanti kita sesuaikan lah untuk masing-masing senapannya ya. Jadi setiap senapan tuh itulah intinya, setiap senapan tuh punya karakteristik yang berbeda ya. Tapi pada umumnya kalau menurut saya sih udah beberapa kali saya pakai ya, untuk menghasilkan tembakan yang cukup banyak dan power yang lumayan stabil itu di warna palup warna oranye dan hammer dengan warna ini ya, warna krim ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan dipahami nih. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita sesama pemula ya. Kalau untuk yang sudah senior pasti lebih apalagi lebih detail lagi lah untuk upgrade-nya. Apalagi dengan alat-alat yang lengkap ya. Kalau itu saya bilang dengan kita yang nggak punya alat lengkap itu sudah bisa lah kita lakukan. Kalau orang-orang yang dengan alat lengkap, apalagi yang ada mesin bubut, itu banyak sih yang bisa dilakukan untuk membuat power itu jadi lebih besar dengan tembakan yang juga tetap banyak ya. Banyak sih yang bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya, untuk berbagi ilmu sih, berbagi sangat sedikit ilmu. Jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Iya, jangan lupa ini like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.